Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Fungsi Perencanaan. Di sini saya selaku Dinan Riani Rahayu dengan NIM 209222182. Ada rekan saya Fenti Rahayu dengan NIM 209222191. Ilham Nurbayani dengan NIM 209222179. Ada Muhammad Kafin Ilham Nurpala dengan NIM 209222189. Ada Reri Sapitri dengan NIM 209222190 dan ada Sylvia Hermawanti dengan NIM 209222206. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses tujuan organisasi yang menyajikan strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan adalah suatu cara untuk memikirkan persoalan-persoalan ekonomi. Perencanaan memberikan perhatian kepada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Contohnya, menyusun kegiatan seperti pengumpulan data, menyusun dan memutuskan strategi untuk menjangkau target pasar yang telah ditentukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh... Oke, baik. Di sini saya mau menjelaskan tujuan perencanaan. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala yang terakhir, menetapkan standar perencanaan tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Ilham Nurbaya. Baik, saya akan melanjut dari rekan saya tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah membantu proses pengambilan keputusan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan harus mampu melakukan 5W1H. Yakni why, where, when, how. What, apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Why, kenapa. Where, di manakah tempat yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. When, kapan pekerjaan harus diselesaikan. Who, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan. How, bagaimana cara atau metode melakukan pekerjaan agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Akan dibacakan oleh rekan saya. Perencanaan itu ada 3. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup itu ada 3. Pertama, rencana strategis. Yang kedua, rencana taktis. Yang ketiga, rencana terintegritas. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ada 3, yaitu ada rencana induk, yang kedua ada rencana operasional, dan yang ketiga ada rencana harian. Yang terakhir itu ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama yaitu ada rencana jangka panjang, kedua ada rencana jangka waktu menengah, yang ketiga ada rencana jangka pendek perencanaan. Proses penyusunan perencanaan ada 4. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan tata
dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi mengidentifikasi dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai terakhir, yaitu ada mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam proses meliputi pengembangan berbagai alternatif, berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reri Safitri. Karakteristik perencanaan. 1. Fungsi manajerial adalah suatu fungsi yang paling pertama dan paling menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. 2. Berorientasi pada tujuan perencanaan akan lebih fokus dalam menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi kegiatan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat. Ketiga, pervasif adalah perencanaan yang harus bias turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi. Yang keempat, proses rencana yang dibangun dan lainnya. Kelima, proses intelektual adalah suatu proses dan latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan, logika, cara berpikir, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam, kulturistik. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya. Yang terakhir, pengambilan keputusan bias dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fenty Rahayu. Baik, kesimpulan. Perencanaan sebagai organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dan setiap perencanaan organisasi, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan pokok baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya kepada intuisi 8 dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Terdapat beberapa teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai kepustakaan kebijakan negara, di antaranya teori rasional komprehensif, teori instrumental, teori pengamatan terpadu. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq.